Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, guys. Pagi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki Bukit Sofa. Beliau memanggil orang-orang Quraisy. Mereka pun mulai berdatangan. Mereka penasaran apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika orang-orang sudah berkumpul, Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, apakah kalian percaya kalau setelah ini ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian? Kemudian mereka menjawab tanpa ragu, ya, kami sangat percaya karena engkau tidak pernah berdusta. Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW, guys. Bahkan sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad sudah dikenal dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan peringatan tentang azab Allah. Belum selesai beliau berbicara, kemudian ada seseorang yang menyelanya, ya, orang yang justru memiliki hubungan darah dengan beliau, yaitu paman Nabi Muhammad SAW sendiri, namanya Abu Lahab. Ya, dengan nada marah dia berkata, celakalah engkau, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Kemudian turunlah sebuah surat yang hanya memiliki 5 ayat, tapi sangat tegas, teman-teman. Pendek tapi sangat tegas, namanya surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat syada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Guys, sebelum kita memahami lebih lanjut makna surat ini, ada satu pertanyaan menarik. Kenapa di situ Allah mengatakan tangan? Kenapa Allah tidak mengatakan anggota tubuh yang lain seperti wajah, kepala? Kenapa justru tangan? Nah, dalam bahasa Al-Quran, tangan itu tidak selalu bermakna anggota tubuh ya, tapi juga bermakna kekuatan, kemampuan, dan juga usaha seseorang. Kita juga sering ya menggunakan istilah tangan, ini hasil dari tanganku. Bukan berarti barang ini hanya dibuat oleh tangan, tapi seolah-olah kita ingin menyampaikan ini adalah hasil dari apa yang aku kerjakan. Dan ketika surat Al-Lahab membahas tentang Abu Lahab, semuanya tampak lebih jelas, teman-teman. Abu Lahab punya kedudukan, dia memiliki harta, dia juga memiliki kekuatan, tapi semua itu digunakan untuk melawan dakwah Rasulullah SAW. Makanya Allah mengatakan binasalah kedua tangannya. Kemudian Allah melanjutkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Teman-teman perhatikan, tangan, usaha dan juga harta semuanya ada, tapi semua itu tidak bisa menyelamatkannya. Nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia adalah paman Rasulullah SAW. Bayangkan kedekatan keduanya, kedekatan mereka, satu keluarga, satu kabilah. Tapi saat Nabi Muhammad SAW membawa ajaran tauhid, Abu Lahab menjadi salah satu orang yang menentangnya. Masalahnya bukan di sekedar dia beriman atau tidak, guys, tapi Abu Lahab menggunakan kekuatannya, kedudukannya untuk melawan dakwah Rasulullah. Nah, jadi surat Al-Lahab juga mengajarkan hubungan keluarga tidak otomatis membuat seseorang selamat. Karena yang menentukan seseorang di hadapan Allah bukan siapa pamannya, bukan siapa ayahnya, bukan dari keturunan apa dia berasal, bukan karena darah biru dan juga darah merah, tapi yang menentukan seseorang di hadapan Allah adalah amal dan juga imannya. Abu Lahab tidak sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil. Dia dikenal sebagai salah satu orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Suaminya melawan, istrinya juga melawan, dan akhirnya Allah mengabadikan keduanya di dalam surat ini. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut. 5 ayat, sangat singkat, sangat tegas, tapi menggambarkan akhir dari orang-orang yang menggunakan kekuatannya untuk melawan kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, saya selana ronda lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Guys, orang yang merasa kuat akhirnya tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang memiliki harta akhirnya hartanya tidak berguna sekalipun. Orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW, hubungan itu tidak bisa menyelamatkannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ternyata manusia memiliki
kelemahan yang sama, merasa aman karena sesuatu yang ada di tangannya seperti uang, harta, jabatan, popularitas. Kadang kita merasa kuat karena itu, padahal surat Al-Lahab sudah mengajarkan jangan terlalu percaya terhadap apa yang ada di tangan kita sampai lupa kepada siapa yang menggenggam kehidupan kita, karena pada suatu hari tangan akan berhenti bekerja, harta yang dikumpulkan selama ini akan kita tinggalkan, popularitas, jabatan, semuanya akan berakhir. Yang akan kita bawa ke hadapan Allah adalah iman dan amal kita. Jadi surat Al-Lahab bukan sekedar kisah tentang Abu Lahab, tapi melainkan kisah kesombongan tentang seseorang yang dekat dengan Rasulullah SAW secara keluarga, tapi jauh dari kebenaran. Tentang seseorang yang memiliki harta dan juga kekuatan, tapi semua itu tidak bisa menyelamatkannya. Mungkin setelah ini ada satu kalimat yang bisa kita bawa pulang, jangan terlalu bangga terhadap apa yang ada di tangan kita. Karena yang menentukan keselamatan kita bukanlah seberapa kuat tangan kita menggenggam dunia guys, tapi apa yang kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga hati kita agar ketika kebenaran datang, kita bukan menjadi orang yang melawan seperti Abu Lahab, tetapi menjadi orang yang beriman dan menerimanya. Amin Allahumma amin. Guys, jadi gitu dulu dari saya. Semoga kisah ini ada pelajaran yang bisa kita pelajari, ada hikmah yang bisa kita ambil setelah ini. Ya, mohon maaf kalau semisal video ini masih banyak kurangnya. Terus support saya dengan like, komen, subscribe, atau share juga kalau misal video ini bermanfaat. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat guys.